Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nismi Metawaljana, NPM 190401-2018. Di sini saya akan menjawab soal UTS hadis dan dakwah. Soal pertama, perhatikan hadis berikut. A. Bacalah hadis di atas lengkap dengan harokatnya. An Hazifatu radhiyallahu anhu anin Naisa maqala wallazi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'rufi wala hauna an munkari aw sikana Allahu an yab'asa alaikum iqaban minahu summa tad'unahu fala tajabul lakum. B. Terjemahkanlah hadis tersebut dengan terjemah perkata. Wallazi, demi zat, nafsi, jiwaku, biyadihi, dalam genggamannya, la ta'muruna, hendaklah kalian, bil ma'rufi, dalam kebaikan, wala ta'ahuna, dan mencegah, an dari, mungkar, perbuatan yang mungkar, au jika, layu tidak, sikana sungguh, Allah an akan, ya ba'asu menurunkan, alaikum siksa, ikoban pada kalian, minhu kemudian, summa kamu, tad'unahu fala berdoa padanya, yustajabul lakum tapi dia tidak mengabulkan doamu. Yang C. Apa yang melatar belakangi turunnya hadis itu? Hadis ini melandaskan agar perbuatan baik dan tidak melakukan perbuatan yang mungkar. Perbuatan yang baik itu tidak memberikan siksaan. Sebagai manusia seharusnya tahu perbuatan yang baik dan buruk. Tetapi masih saja jika ada perbuatan yang buruk tetap dilakukan dan lupa adanya dosa, mendapatkan sisa api neraka. Setiap muslim laki-laki dan perempuan wajib berdakwah dan menyebarkan kebaikan agar manusia lain berbuat baik. D. Apa saja nilai-nilai dakwah dan komunikasi dari hadis tersebut di atas? Nilai-nilai dari dakwah dan komunikasi: pertama, jika kita menyebarkan kebaikan akan diberi pahala berlipat ganda. Kedua, pahala itu terus mengalir barang siapa yang mencontohkan perbuatan dalam kebaikan, lalu perbuatan itu setelahnya dicontoh orang lain. Soal nomor 2, perhatikan kembali hadis-hadis berikut ini. A. Bacalah hadis di atas lengkap dengan harokatnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya an-nisata innallaha rafiqu yuhibbu rifqa wa yu'ti ala rifqi ma ayyuti ala unafi wa ma ayyuti ala masiwa inna rifqa ayyakumnu fi sa'illa an zannahu wa la yuzahu min syai'i illa asfanahu mayyuromu rifku yaromu khairu. B. Apa yang melatar belakangi turunnya hadis di atas? Hadis pertama, di dalam dakwah terdapat kelembutan. Jadi ketika kita berdakwah membutuhkan kelembutan. Contohnya seperti Rasulullah dalam berdakwah, beliau lah yang memiliki kelembutan pada setiap orang. Hadis kedua, fitrah manusia cenderung kepada kebaikan dan mencintai kelembutan. Akan tetapi, banyak manusia yang memiliki ego, hawa nafsu, atau kepentingan sesaat. Sedangkan kepentingan sesaat tidak menyelesaikan masalah di dunia. Jadi wajar saja jika manusia memiliki sifat
pemarah, kasar, dan kejam. Tidak akan mendapatkan ridho Allah sebab dia tidak mencintai kelembutan. Hadis ketiga, maka hendaklah seorang berdakwah mempunyai sifat yang lembut dan lapang dada sehingga mudah diterima oleh orang yang didakwahinya. C. Apa saja nilai-nilai dakwah dan komunikasi dari hadis tersebut? Di atas jelaskan. Nilai-nilai dari hadis tersebut adalah mendapatkan hikmah, maksudnya yaitu mengetahui rahasia dan faedah di dalam tiap-tiap hal kebaikan, mendapatkan nasihat, bimbingan, dan peringatan. Soal nomor 3. Berdasarkan hadis-hadis yang ada pada soal nomor 2, apa yang saudara simpulkan tentang metode dakwah? Apa pendapat saudara tentang dakwah yang dilakukan tokoh Habib Rizik Syihab dan akhir-akhir yang sedang jadi sorotan? Jelaskan. Menurut saya, dakwah Habib Rizik ini terkenal keras dan frontal. Jadi bagi sebagian umat, dakwahnya sangat tidak menyenangkan dan disalahartikan. Karena tidak seperti pendakwah lainnya yang lemah lembut, beliau berdakwah terlalu keras dan sangat tidak efisien. Seharusnya pendakwah itu menjunjung tinggi kelembutan dalam berbicara dan mencontohkan kebaikan dalam bersikap. Soal keempat, menurut saudara, bagaimana konsep media dakwah berdasarkan hadis berikut ini? Nasarallahu ro'a sami aminna syai'a faballahu kama sami'ahu farruba mablahi au amin sa'ihi. Konsep dari media dakwah berdasarkan hadis berikut, yaitu di dalam hadis ini menjelaskan tentang mendengarkan seseorang ketika berdakwah. Jadi adanya media dakwah ini kita bisa berdakwah melalui TV, radio, bahkan media internet. Jadi semua umat muslim bisa mendengarkan seseorang saat berdakwah. Walau tidak berhadapan langsung, tetapi banyak menyampaikan lebih dasar daripada yang hanya mendengarkan. Sebab orang pendakwah melalui pengetahuan lebih mengetahui daripada si pendengar ini. Soal kelima, bacalah dengan khairun nazar hadis berikut ini lengkap dengan terjemahannya. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'asa Mu'adzan radhiyallahu anhu ila Ya'mani faqala hum illa syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum a'ta li zalika fa'alihum annallaha qad tarada alaihim famsa shalawatin fi kulli yaumi wal laili fa inhum a'ta lizalika fa'alimhum annallaha tarada alaihim shadaqatun fi amwalihim tufazuna min aniyaihim fatturada ala fuqaraihim. Artinya, ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Setelah mereka mengetahui itu, beritahulah mereka bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka pelaksanaan 5 kali sholat dalam sehari semalam. Setelah mereka mematuhi, beritahulah mereka bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat atas mereka yang diambil dari yang kaya untuk disalurkan kepada yang miskin dan diantarkan kepada mereka. Soal nomor 6 dari hadis pada soal nomor 5, apa yang bisa saudara simpulkan? Jelaskan. Kesimpulan dari hadis nomor 5 yaitu mengenai tentang kepercayaan adanya Allah dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah mewajibkan atas mereka untuk menjalankan sholat 5 waktu dan mengeluarkan zakat bagi seluruh umat muslim, dan jika berzakat diambil dari orang kaya untuk disalurkan kepada orang miskin.